Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilisia Intan Maharani dengan NIM 21002093. Di sini saya seperti biasanya akan mengerjakan tugas mata kuliah manajemen humas pada minggu ke-14. Yang mana pada kali ini kita akan membahas topik mengenai mengelola komplain pelanggan. Komplain merupakan sebuah pernyataan atau keluhan dari seorang pelanggan mengenai rasa ketidaknyamanan ataupun ketidakpuasan hingga kemarahan atas produk dan jasa yang telah kita sediakan tadi. Adapun alasan terjadinya komplain pelanggan tersebut yaitu dikarenakan mereka merasa tidak puas atas jasa yang sudah kita berikan, sehingga berakibat pada pelanggan yang menuntut atas ketidakpuasannya pelayanan yang diberikan seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa pelayanan merupakan aspek yang sangat penting untuk memberikan sebuah kesan kepada pelanggan. Jika pelayanan baik, maka pelanggan akan mengapresiasi dan merasa puas atas pelayanan yang diberikan, dan sebaliknya. Jika pelayanan tersebut buruk, maka akan berakhir pola protes ketidakpuasan atau disebut dengan sebagai komplain. Adapun aspek dalam menangani keluhan pelanggannya itu seperti empati terhadap pelanggan yang marah, yaitu seperti dalam menghadapi pelanggan yang marah atau emosi, staf layanan pelanggan harus berkepala dingin dan bersikap empati. Bila tidak, situasi bakal bertambah runyam ataupun bertambah terjadinya konflik di antara pelanggan dengan pelayanan dalam organisasi. Untuk itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan tersebut. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi dapat menjadi jelas sehingga pemecahan masalah yang optimal dapat diupayakan bersama. Aspek yang kedua yaitu kecepatan dalam menangani keluhan. Kecepatan adalah hal yang sangat penting dalam menangani keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak secara cepat dihadapi, maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi, di mana akan menyebabkan citra perusahaan terlihat jelek dan dapat menyebar ke masyarakat luas. Sedangkan apabila keluhan dapat ditangani dengan cepat, maka kemungkinan pelanggan tersebut akan merasa puas. Apabila pelanggan merasa puas dengan cara penanganan keluhan, maka besar kemungkinan akan menjadi pelanggan perusahaan kembali. Yang ketiga yaitu kewajiban atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan. Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal biaya dan kinerja jangka panjang. Hasil yang diharapkan tentunya adalah situasi win-win, fair, realistis, proporsional, di mana pelanggan dan perusahaan sama-sama diuntungkan. Dan yang terakhir yaitu kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Akses konsumen terhadap perusahaan dalam jangka menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan, dan lain-lain merupakan faktor krusial yang harus dipertimbangkan secara cermat. Di sini sangat dibutuhkan adanya mode komunikasi yang mudah, relatif tidak mahal, di mana pelanggan dapat menyampaikan keluhannya bila perlu, dan kemungkinan perusahaan dapat menyampaikan saluran telepon bebas pulsa. Adapun manfaat penanganan keluhan secara efektif yaitu pertama, penyedia layanan mendapatkan kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan yang kecewa. Yang kedua yaitu penyedia layanan bisa terhindar dari publisitas negatif. Yang ketiga, penyedia layanan bisa memahami aspek-aspek layanan yang perlu dibenahi dalam rangka memuaskan pelanggan. Dan yang terakhir, penyedia layanan mampu mengidentifikasi dan menindaklanjutkan semua komplain yang terjadi. Dan yang kelima yaitu karyawan dapat termotivasi untuk memberikan layanan yang berkualitas dan lebih baik. Proses penanganan komplain secara efektif dimulai dari pengidentifikasian dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan merasa tidak puas dan mengeluh. Sumber masalah perlu diatasi dan ditindaklanjuti hingga
diupayakan agar di masa yang akan datang tidak timbul lagi masalah yang sama. Dalam langkah ini, kecepatan dan penanganan merupakan hal yang krusial. Ketidakpuasan bisa semakin besar apabila pelanggan yang mengeluh merasa keluhannya tidak diselesaikan dan ditanggapi dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka berprasangka buruk dan sakit hati. Yang penting bagi pelanggan adalah bahwa pihak perusahaan harus menunjukkan keprihatinannya terhadap dia. Adapun tujuan pelanggan menyampaikan komplain yaitu untuk menutupi ekonomis yang biasanya diwujudkan dengan melakukan respon. Yang kedua, objek-objek eksternal yang tidak secara langsung terlibat dalam pengalaman yang tidak memuaskan. Contohnya lembaga konsumen, lembaga membantu hukum, dan sebagainya. Bentuk responnya bisa berupa menuntut ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki citra sendiri. Apabila citra diri pelanggan berkaitan erat dengan pembelian barang dan jasa tertentu, maka ketidakpuasan terhadap barang dan jasa dibeli tertentu. Adapun prinsip-prinsip sistem komplain yang baik dan efektif yaitu seperti prinsip visibility, memiliki dan menyiapkan jalur komplain. Yang kedua, accessibility, mudah dan cepat dalam mengakses jalur komplain. Dan yang ketiga yaitu responsiveness, merupakan ketanggapan pihak perusahaan untuk merespon komplain pelanggan yang masuk dengan baik, cepat, dan tepat. Yang keempat yaitu fairness dan objektif. Kemudian apakah kita telah membuat langkah-langkah untuk menindaklanjuti komplain tersebut dengan didasari prinsip adil, jujur, baik dari sisi hal prosedur maupun interaksinya. Dan yang kedua itu customer focus approach. Apakah semua aktivitas prosedur, sikap, dan perilaku saat penanganan komplain sudah ditunjukkan kepada kepuasan pelanggan? Untuk itu perlu keterlibatan semua pihak perusahaan. Dan yang terakhir yaitu continuous improvement. Jadikan setiap komplain pelanggan sebagai sumber improvement atau perbaikan. Jadikan sebagai bahan pelajaran, belajar dari pengalaman yang dulu dan menjadi pelajaran di masa yang akan datang.